Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gebriela Nurhaliza, tingkat 1B, Prodi PJKR. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manusia dan agama. Pengertian manusia. Manusia adalah makhluk yang hadir pertama kali di dunia, merupakan asal-usul kehidupan di alam semesta. Teori evolusi yang diperkenalkan oleh Darwin pada abad ke Darwin mengemukakan teori mengenai asal-usul spesies melalui sarana seleksi alam atau bertahannya ras-ras yang beruntung dalam mempertahankan dan memperjuangkan kehidupannya. Evolusi manusia menurut ahli paleontologi tingkat pramusim yang fosilnya ditemukan di Johannesburg, Afrika Selatan pada tahun 1924 yang dinamakan fosil Australopithecus. Tingkat manusia kera yang fosilnya ditemukan di Solo pada tahun 1891 yang disebut Pithecanthropus erectus, manusia purba, yaitu tahapnya lebih dekat kepada manusia modern yang sudah digolongkan genus yang sama, yaitu Homo. Walaupun spesiesnya dibedakan, fosil jenis ini ditemukan di Neander karena ini disebut Neanderthales dan kerabatnya ditemukan di Solo, Homo soloensis. Manusia modern atau Homo sapiens yang telah pandai berpikir menggunakan otak dan nalarnya mendiskusikan tentang manusia dalam ilmu pengetahuan sangat tergantung pada metodologi dan yang digunakan terhadap filosofi yang menjadi landasannya. Teori psikoanalisis menyebut manusia sebagai homo foren, makhluk yang berkeinginan, dan teori behaviorisme menyebut manusia sebagai mekanikus atau manusia sebagai mesin. Teori kognitif menyebut manusia adalah homo sapiens, manusia yang berpikir. Dan teori humanisme menyebut manusia adalah homo ludens, yang artinya manusia yang bermain. Eksistensi dan martabat manusia. Al-Quran menggambarkan manusia sebagai makhluk pilihan Tuhan, sebagai khalifahnya di muka bumi, serta sebagai makhluk yang semi samawi yang dalam dirinya ditanamkan sifat mengakui Tuhan, bebas, terpercaya, rasa tanggung jawab terhadap dirinya maupun alam semesta, serta dikaruniai keunggulan atas alam semesta langit dan bumi. Eksistensi dan martabat manusia. Manusia dibekali dengan kecenderungan ke arah kebaikan maupun kejahatan. Memajukan manusia dimulai dari kelemahan yang tidak kelemahan. Kapasitas manusia tidak terbatas. Manusia mempunyai keluhuran dan martabat naluriah manusia, dan pendorong manusia dalam banyak hal tidak bersifat kebendaan. Manusia dapat secara leluasa memanfaatkan rahmat dan karunia yang dilimpahkan kepada dirinya. Tanggung jawab manusia sebagai hamba dan khalifah. Tugas hidup yang dipikul manusia di muka bumi adalah tugas kekhalifahan, yang tugas kepemimpinan wakil Allah di muka bumi untuk mengelola dan memelihara alam. Khalifah berarti wakil atau pengganti yang memegang kekuasaan. Manusia menjadi khalifah berarti manusia memperoleh mandat Tuhan mewujudkan kemakmuran di muka bumi. Di samping peran manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi ini yang memiliki kebebasan, dia juga sebagai hamba Allah. Kekuasaan manusia sebagai khalifah Allah dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh yang diwajibkan, yaitu hukum-hukum Tuhan yang tertulis dalam kitab suci Al-Quran, Al-Qawl, maupun yang tersirat dalam kandungan pada setiap gejala alam semesta, Al-Kaun. Makna yang esensial dari kata abdun, hamba, adalah ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan. Alam semesta. Manusia dan alam semesta. Hubungan historis manusia dengan alam semesta. Manusia menganggap dirinya adalah salah satu makhluk beradab yang ada di dalam ini. Secara historis, asal-usul manusia dikaitkan dengan keberadaan alam semesta merupakan topik menarik. Hubungan fungsional. Proses penciptaan manusia adalah integral dan alam semesta. Dalam sistem kosmos, manusia dan alam semesta merupakan satu kesatuan yang terpisah karena memiliki keunggulan dalam sistem kesadaran. Maka alam semesta menjadi sebuah objek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Istilah manusia dalam Al-Quran, penyebutan nama. Dari aspek historis, penciptaan manusia disebut dengan Bani Adam. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Dari aspek biologi kemanusiaan yang disebut dengan Bashar, yang mencerminkan sifat-sifat fisik, kimia dan biologisnya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 33. Dari aspek kecerdasan disebut dengan insan, yaitu makhluk terbaik yang diberi akal sehingga mampu menyerap ilmu. Ar-Rahman ayat 3-4. Dari aspek sosiologisnya disebut Anas, menunjukkan sifat yang berkelompok sesama jenisnya.
dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Dari aspek posisinya disebut abdun, hamba, yang menunjukkan kedudukan sebagai hamba Allah yang harus tunduk dan patuh padanya. Quran Saba ayat 9. Aspek historis penciptaan. Al-Quran menjelaskan asal-usul manusia berasal dari air. An-Anbiya ayat 30. Kenyataan air adalah komponen penting dari seluruh sel-sel hidup. Tanpa air, hidup menjadi tidak mungkin. Kehadiran manusia sebagai makhluk bumi ditegaskan dalam Quran ayat 17-18. Penciptaan organisasi morfologi manusia dilihat sebagai peristiwa-peristiwa yang berurutan. Quran surat Al-A'raf ayat 11 dan Quran surat Al-Hijr ayat 28-29. Ayat lain menguraikan bentuk selaras manusia didapat melalui adanya keseimbangan dan kompleksitas struktur. Kata kerja rokoba dalam bahasa Arab berarti membuat sesuatu dari komponen-komponen. Al-Infitor ayat 7 dan sampai 8. Komponen biologis manusia dalam makhluk bumi dibentuk dari komponen yang dikandung di dalam tanah. Quran surat Al-Hud ayat 61. Ayat-ayat lain menyebutkan manusia dari Turab yang artinya tanah gemuk, tin yaitu tanah lempung, tinul rajib yaitu tanah lempung yang pekat, salsarun yaitu lempung yang dikatakan kalfakhor. Citra di ayat ini manusia dimodelkan. Salsarun min hamain masnun, lempung dari lumpur yang dicetak. Quran surat Al-Hijr ayat 26. Suraratun min tiin yaitu dari saripati lempung. Surarati artinya yang didasikan dari sesuatu yang lain. Air yang dianggap asal-usul seluruh kehidupan. Quran surat Al-Furqan ayat 54. Reproduksi. Dari sisi reproduksi, asal-usul manusia banyak sekali dijelaskan dalam dalam ayat-ayat Al-Quran. Dalam Quran surat Al-Qayyimah ayat 3 disebutkan manusia berasal dari nutfatan min maniyin yumna, setetes sperma yang ditumpahkan. Nutfah adalah sejumlah sangat kecil yang diartikan setetes air. Dalam ayat lain, Quran surat Abasa ayat 19, sel telur yang telah dibuahi tertanam dalam lendir rahim kira-kira pada hari ke-6 setelah pembuahan mengikutinya, dan secara otomatis sungguh sel telur tersebut merupakan sesuatu yang bergantung. Al-Alaq ayat Quran surat Al-Qayyimah ayat 37-38. Sesuatu yang bergantung terus berkembang sampai kira-kira 20 hari ketika mulai secara bertahap mengambil bentuk sebagai manusia. Jaringan tulang mulai tampak dalam embrio itu secara berurutan, diliputi oleh otot-otot Al-Mu'minun ayat 14. Ruh dan napas. Ruh adalah salah satu komponen penting yang menentukan ciri kemanusiaan manusia. Setelah proses fisik berlangsung dalam penciptaan manusia, pemasukan ruh menjadi unsur penentu yang membedakan manusia dengan hewan. Ruh merupakan misteri besar yang dihadapi manusia. Quran surat As-Sod 71-72 dan Quran surat Al-Imran ayat 85. Ruh adalah getaran ilahiyah, yaitu getaran sinyal ketuhanan sebagai rahmat, nikmat, dan hikmah yang semuanya sering terasakan sentuhannya tetapi sukar dipahami hakikatnya. Nafas juga merupakan wilayah abstrak yang sukar dipahami. Istilah nafs memiliki pengertian yang sangat terkait dengan aspek fisik manusia. Nafs bekerja sesuai dengan bekerjanya sistem biologis manusia. Quran surat Az-Zumar ayat 42. Hubungan antara nafs dan fisik manusia sangat erat meski sukar diketahui dengan pasti bagaimana hubungan itu berjalan. Perpisahan antara nafs dan fisik disebut maut, dan ini adalah misteri Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-An'am ayat 93 dan Ali Imran ayat 185. Qalbu dan nafsu. Dalam kamus Al-Mujin, fitrah adalah sifat yang ada pada awal penciptaannya. Sifat alami manusia, agama dan sunnah Al-Marogi. Fitrah adalah kondisi yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala pada manusia yang menghadapi dirinya kepada kebenaran dan kesiapan untuk menggunakan pikirannya. Fitrah dari segi bahasa adalah potensi untuk mengetahui dan cenderung pada kebenaran. Hanif. Quran surat Ar-Rum ayat 30. Fitrah dalam arti potensi yaitu kelengkapan yang diberikan pada saat dilahirkan dapat dibagi dua, potensi fisik dan potensi rohaniyah yaitu akal, qalbu dan nafsu.
Karakteristik manusia dari aspek kreasi dalam surat At-Tin Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. At-Tin ayat 4. Aspek ilmu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda keseluruhannya. Aspek kehendak, sesungguhnya kami telah menunjukkan manusia jalan yang lurus, ada yang syukur, ada pula yang kufur. Pengarahan akhlak, manusia adalah makhluk yang dapat dibentuk akhlaknya. Manusia dapat berubah perilakunya karena lingkungannya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.